Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Irwan Zulkifli SEMM yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah. Dan selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran dan Implementasi Tabungan Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah. Di era perkembangan ekonomi modern saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, praktis, dan sesuai dengan prinsip Islam semakin meningkat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah tabungan syariah, yang hadir sebagai alternatif sistem perbankan tanpa riba dan mengedepankan prinsip keadilan serta transparansi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian tabungan syariah, landasan hukumnya, prinsip dan akad yang digunakan, jenis-jenis produk tabungan syariah, mekanisme pelayanannya, hingga kelebihan dan kekurangan tabungan syariah, serta studi kasus penerapannya di Indonesia. Lalu di sini kita akan masuk ke pengertian tabungan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam. Salah satu contoh produknya yaitu tabungan syariah, yaitu simpan dana nasabah yang dikelola tanpa unsur riba, gerahar, dan maisir. Tabungan syariah menggunakan akad seperti waidah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Berbeda dengan tabungan konvensional yang menggunakan bunga, tabungan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau bonus sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Selain sebagai tempat menyimpan uang, tabungan syariah juga membantu masyarakat menjalankan transaksi keuangan yang halal dan sesuai nilai-nilai Islam. Lalu di sini ada landasan hukum tabungan syariah. Landasan hukum tabungan syariah merupakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tabungan pada bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum ini berasal dari Al-Quran, hadis, fatwa ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum yang pertama itu diambil dari Al-Quran. Tabungan syariah didasarkan pada ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengelola harta dengan baik, jujur, dan terhindar dari riba. Salah satu ayat yang menjadi dasar larangan riba terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan bahwa praktik riba dilarang dalam Islam, sehingga sistem bunga pada perbankan konvensional diganti dengan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah. Yang kedua, itu dari hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar pelaksanaan tabungan syariah. Rasulullah menegaskan larangan riba dalam transaksi keuangan dan mendorong umat Islam untuk melakukan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar adalah Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan 2 orang saksinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk praktik riba dilarang dalam Islam. Sehingga bank syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat. Lalu ada fatwa Desain MUI. Di Indonesia, pelaksanaan tabungan syariah juga berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariat Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan produk dan layanan keuangan. Beberapa fatwa yang berkaitan dengan tabungan syariah antara lain, yang pertama itu fatwa tentang tabungan berdasarkan akad wadiyah. Yang kedua, fatwa tentang tabungan berdasarkan akad muabarah. Yang ketiga, ketentuan mengenai sistem bagi hasil dan larangan bunga. Undang-Undang Perbankan Syariah, landasan hukum tabungan syariah di Indonesia juga diatur dalam peraturan pemerintah, khususnya yang pertama itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat, serta memberikan dasar hukum bagi operasional tabungan syariah di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum tersebut, tabungan syariah memiliki dasar kuat
baik dari sisi agama maupun hukum negara, sehingga dapat memberikan rasa aman dan percaya bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Lalu berikut ini prinsip dan akad dalam tabungan syariah. Tabungan syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan terhindar dari praktik yang dilarang dalam syariat. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan akad atau perjanjian sebagai dasar hubungan antara bank dan nasabah. Prinsip dan akad ini menjadi pembeda utama antara hubungan syariah dan tabungan konvensional. Prinsip-prinsip tabungan syariah. Yang pertama itu, prinsip keadilan. Dalam tabungan syariah, hubungan antara bank dan nasabah dilakukan secara adil. Keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, prinsip transparansi. Bank syariah harus menjalankan secara terbuka mengenai pengelolaan dana, sistem bagi hasil, serta hak dan kewajiban nasabah. Transparansi dilakukan agar terciptanya kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang ketiga, prinsip bebas riba. Tabungan syariah tidak menggunakan sistem bunga karena dianggap mengandung riba yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau bonus sesuai akad yang digunakan. Yang keempat, prinsip amanah. Dana yang disimpan oleh nasabah harus dikelola dengan penuh dan tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bank bertugas menjaga kepercayaan nasabah dalam pengelolaan dana. Yang kelima, prinsip halal. Dana yang dihimpun oleh bank syariah hanya boleh digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, akad dalam tabungan syariah. Akad adalah perjanjian antara bank dan nasabah yang menjadi dasar pelaksanaan tabungan syariah. Akad yang paling umum digunakan yaitu akad wadiyah dan akad mudharabah. Yang pertama, akad wadiyah. Akad wadiyah adalah titipan, yaitu nasabah menitipkan dananya pada bank untuk disimpan dengan aman. Dalam akad ini, bank hanya bertugas menjaga dan mengelola dana titipan. Nasabah dapat mengambil dana kapan saja. Bank tidak wajib memberikan keuntungan tetapi boleh memberikan bonus secara sukarela. Dana tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya. Akad wadiyah biasanya digunakan pada tabungan yang bersifat fleksibel dan dapat diambil sewaktu-waktu. Lalu, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau nasabah dan pengelola dana atau bank. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik modal, bank bertindak sebagai pengelola dana yang dikelola dalam kegiatan usaha yang halal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad mudharabah biasa digunakan pada tabungan berjangka atau tabungan investasi. Lalu di sini produk tabungan syariah di bank. Yang pertama itu, tabungan syariah umum. Tabungan syariah umum merupakan produk simpanan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nasabah dapat melakukan store dan tarik tunai kapan saja melalui teller, ATM, maupun layanan digital banking. Tabungan ini biasanya menggunakan akad wadiyah atau mudharabah. Manfaat tabungan syariah umum pertama itu memudahkan transaksi keuangan harian, dana tersimpan dengan aman, bebas riba, mendapatkan fasilitas ATM dan mobile banking. Lalu ada tabungan haji. Tabungan haji adalah produk tabungan yang dikhususkan untuk membantu masyarakat mempersiapkan biaya ibadah haji. Dana yang disimpan akan dikumpulkan secara bertahap hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk pendaftaran haji. Keunggulan tabungan haji itu membantu perencanaan ibadah haji, setoran ringan dan fleksibel, terhubung dengan sistem pendaftaran haji, dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, tabungan pendidikan.
Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang bertujuan mempersiapkan biaya pendidikan di masa depan. Produk ini biasanya memiliki sistem setoran rutin agar nasabah lebih disiplin dalam menabung. Manfaat tabungan pendidikan yaitu membantu perencanaan biaya sekolah atau kuliah, mendorong kebiasaan menabung, dana lebih terarah untuk kebutuhan pendidikan. Lalu, yang terakhir, tabungan bisnis. Tabungan bisnis diperuntukkan bagi pelaku usaha untuk mendukung kegiatan transaksi bisnis. Produk ini membantu pengelolaan keuangan usaha agar lebih praktis dan aman. Fungsi tabungan bisnis yaitu mempermudah transaksi usaha, membantu pengelolaan arus kas, dan mendukung pembayaran dan penerimaan usaha. Lalu berikut ini mekanisme dan praktik tabungan syariah. Mekanisme tabungan syariah adalah proses pelaksanaan kegiatan menabung di bank syariah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, seluruh kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana harus sesuai dengan syariat Islam, serta terhindar dari unsur riba, garahar, dan maisir. Mekanisme ini melibatkan hubungan kerja antara nasabah dan bank melalui akad tertentu. Yang pertama itu pembukaan rekening tabungan syariah. Proses pertama dalam tabungan syariah adalah pembukaan rekening oleh nasabah. Nasabah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank seperti menyerahkan identitas diri, mengisi formulir pembukaan rekening, menyetorkan dana awal sesuai ketentuan bank. Lalu yang kedua, penyetoran dana. Setelah rekening dibuka, nasabah dapat menyetorkan dana ke rekening tabungan syariah. Penyetoran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, mobile banking, dan transfer antar bank. Lalu yang ketiga, pengelolaan dana oleh bank. Dana yang dihimpun dari nasabah akan dikelola oleh bank syariah untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif seperti pembiayaan usaha mikro, investasi syariah, pembiayaan perdagangan, pembiayaan properti syariah. Lalu, keempat, ada sistem bagi hasil dan bonus. Dalam praktik tabungan syariah terdapat dua sistem utama, yaitu sistem bonus atau wadiah. Pada akad wadiah, dana nasabah bersifat titipan. Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan, tetapi bonus tersebut tidak dijanjikan di awal. Lalu sistem bagi hasil, mudharabah. Pada akad mudharabah, keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi antar bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Lalu penarikan dana. Nasabah dapat menarik dana sesuai ketentuan produk tabungan yang digunakan. Penarikan dapat dilakukan melalui ATM, teller, mobile banking, atau transfer. Lalu pengawasan syariah. Seluruh praktik tabungan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariat Islam dan fatwa yang berlaku. Lalu pelayanan digital dalam tabungan syariah. Saat ini Bank Syariah juga menyediakan layanan digital untuk mempermudah transaksi nasabah seperti mobile banking syariah, QRIS, dan pembayaran online. Layanan tersebut membuat penggunaan tabungan syariah menjadi lebih praktis dan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu berikut ini analisis kelebihan dan kekurangan tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang semakin berkembang di masyarakat. Kehadiran tabungan syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, seperti produk perbankan lainnya, tabungan syariah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kelebihan tabungan syariah yaitu yang pertama, bebas dari riba. Kelebihan utama tabungan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga yang mengandung riba. Sebagai gantinya, Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil atau bonus sesuai akad yang digunakan. Hal ini membuat tabungan syariah lebih sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menggunakan prinsip keadilan. Sistem bagi hasil pada tabungan syariah dianggap lebih adil karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang diperoleh. Bank dan nasabah sama-sama memperoleh hak sesuai kesepakatan. Yang ketiga, dana dikelola secara halal.
Dana nasabah hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, nasabah merasa lebih aman dan tenang dalam menyimpan uangnya. Lalu yang keempat, transparansi dalam pengelolaan dana. Bank Syariah menjelaskan secara terbuka mengenai akad, sistem bagi hasil, dan pengelolaan dana. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Lalu, kekurangan tabungan syariah. Yang pertama itu, keuntungan tidak tetap. Pada akad mudharabah, besar keuntungan tergantung pada hasil usaha bank. Oleh karena itu, jumlah bagi hasil yang diterima nasabah dapat berubah-ubah dan tidak tetap seperti bunga pada bank konvensional. Yang kedua, pemahaman masyarakat masih kurang. Sebagian masyarakat masih belum memahami sistem kerja tabungan syariah, terutama mengenai akad dan sistem bagi hasil. Kurangnya edukasi membuat sebagian orang masih ragu menggunakan layanan bank syariah. Yang ketiga, fasilitas belum selengkap bank konvensional. Di beberapa daerah, fasilitas dan jaringan layanan bank syariah masih lebih terbatas dibandingkan bank konvensional, seperti jumlah ATM atau kantor cabang. Yang keempat, bagi hasil terkadang dianggap kurang kompetitif. Bagian nasabah membandingkan keuntungan tabungan syariah dengan bunga bank konvensional. Dalam kondisi tertentu, hasil yang diperoleh dari tabungan syariah dianggap lebih kecil. Lalu di sini kita masuk studi kasus tabungan syariah. Studi kasus pada satu bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Khususnya pada produk tabungan mudharabah dan tabungan haji di Indonesia. Dalam laporan terbaru tahun 2024, produk tabungan mudharabah di BSI menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Total dana tabungan mudharabah mencapai sekitar 85,79 triliun, meningkat sekitar 9,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap tabungan syariah terus meningkat, dan produk ini memiliki peran penting dalam penghimpunan dan dana bank syariah. Selain itu, dalam praktiknya, salah satu implementasi nyata dapat dilihat pada tabungan haji Indonesia yang menggunakan akad mudharabah. Dalam produk ini, nasabah menyimpan dana dengan tujuan untuk biaya haji. Sementara, bank mengelola dana tersebut dan memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem bagi hasil ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam mekanismenya, bank terlebih dahulu menjelaskan pada nasabah mengenai akad yang digunakan, sistem pengelolaan dana, serta perhitungan bagi hasil. Besar bagi hasil ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti saldo rata-rata nasabah, total dana yang dikelola, serta pendapatan bank dari pengelolaan dana tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam perbankan syariah. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mempengaruhi implementasi tabungan syariah. Bank Syariah Indonesia telah menghadirkan layanan digital seperti mobile banking untuk memudahkan nasabah dalam membuka rekening dan melakukan transaksi. Inovasi ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital, sekaligus meningkatkan loyalitas nasabah. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tabungan syariah tidak hanya berkembang secara konsep, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata dan terus mengalami pertumbuhan. Produk seperti tabungan mudharabah dan tabungan haji menunjukkan bahwa sistem syariah mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus memenuhi prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, peningkatan literasi masyarakat dan inovasi layanan tetap diperlukan agar tabungan syariah dapat semakin berkembang di masa depan. Dan terakhir, disimpulkan bahwa tabungan syariah merupakan salah satu produk penting dalam sistem perbankan syariah yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tabungan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil, sehingga terhindar dari unsur riba, gerahar, dan maisir. Tabungan syariah memiliki peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perbankan syariah.
terutama dalam menyediakan sumber dana dan kemudian disalurkan ke sektor-sektor produktif yang halal. Selain itu, implementasi tabungan syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya berbagai produk inovatif, serta dukungan teknologi digital yang memudahkan transaksi nasabah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan persepsi terhadap perbedaan antar bank syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap tabungan syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan implementasi tabungan syariah dalam sistem perbankan syariah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perbankan syariah dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.